Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini, saya ingin membahas betapa pentingnya untuk menambah pemain keturunan Indonesia di skuad Timnas Indonesia pada saat memang sekarang Timnas Indonesia kita punya peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan kemarin pada saat saya berbicara dengan dua teman saya, mereka bahkan sampai mengatakan bisa saja Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia dari round 3 ini jika nanti bisa menang atas Australia pada bulan Maret. Tapi mereka juga mengatakan bahwa sekarang Timnas Indonesia kita bisa bermain dengan level permainan yang tinggi, bahkan mengalahkan Arab Saudi secara meyakinkan dengan skor 2-0 karena hadirnya begitu banyak pemain keturunan Indonesia yang sekarang menjadi bagian inti dari Timnas Indonesia. Artinya para pemain kita yang bermain di Eropa yang sekarang memilih untuk menjadi bagian dari Timnas Indonesia membuat Timnas kita mulai disegani di dunia. Oleh karena itu saya pikir tidak ada salahnya juga seperti yang kita ikuti perkembangan di media digital dan juga tentunya di akun-akun media sosial yang biasa membahas tentang Timnas Indonesia bahwa kemungkinan PSSI akan menambah pemain keturunan Indonesia pada awal tahun depan, tapi untuk sementara ini mereka ingin fokus dengan Ole Romani. Tapi kira-kira di sektor mana yang perlu ada penambahan pemain? Nah, banyak yang menginginkan kalau bisa tambah lagi tuh striker, tapi kan susah ya mencari striker murni ya. Ada juga yang mengatakan tambah lagi tuh pemain di sektor sayap, ya sudah kebanyakan kalau menurut saya. Ada juga yang mengatakan udah siapapun lah yang bisa bermain di lini pertahanan, ambil aja, ya istilah kalian kan ambil aja, kan nggak semudah itu, ya kan seperti yang Ketua Umum kita Pak Erick Thohir mengatakan bahwa tidak semudah itu untuk menaturalisasi para pemain keturunan kita yang sekarang bermain di Eropa. Artinya ada begitu banyak pertimbangan lah, ya, yang harus mereka pikirkan sebelum nanti mereka memilih menjadi warga negara Indonesia. Tapi ya kita semua kan support. Jadi pada saat kita semua support, ya tentu kita harapkan ya lebih banyak pemain yang akan gabung. Dan bukan berarti seperti yang saya selalu katakan menutup pintu bagi para pemain kita yang bermain di kompetisi domestik atau sebelumnya menjadi bagian dari kompetisi domestik kita. Karena buktinya Marcelino pada saat diberikan kesempatan di sebuah pertandingan yang sangat amat penting. Ya gak teman-teman? Itu pertandingan yang penting loh. Karena kalau Arab Saudi gak bisa menang, wah jangan harap bisa lolos ke Piala Dunia. Karena kan timnas kita harus memanfaatkan setiap pertandingan di kandang. Iya dong. Nah kita kan baru kalah 1 kali di kandang lawan Jepang. Jadi sisa pertandingan di kandang ini harus dimenangkan. Ya artinya pada saat Marcelino diberikan kesempatan dia perform, ya udah bagus kan, mungkin nanti akan dimainkan lagi oleh Sintayong, kan keputusan dari Sintayong. Tapi Marcelino juga bisa mencetak gol karena kan supportnya dari para pemain kita yang bermain di Eropa itu kan luar biasa. Buktinya assist pertama diberikan oleh Wakhaji Ragnar Orotmangun, bagus kan assistnya, dia juga tidak egois, dia tahu dia harus memberikan bola kepada Marcelino. Yang kedua assist dari Kelvin Carvalhal Verdong, ya kan, ini salah satu pemain favorit saya loh. Saya kan pernah mengatakan, ada jejak digitalnya, bahwa ini pemain yang bagus, tapi dia harus konsisten. Sejauh ini, kalau menurut saya konsisten banget nih pemain dan tidak neko-neko, gak ada aneh-aneh lah. Dia fokus dalam permainannya. Dia mau memberikan umpan yang mahal juga. Yang Marcelino dalam upayanya kedua ya, setelah shoot pertamanya itu diblok, upayanya yang kedua dia chip itu bola luar biasa untuk melakukan finishing, bisa mencetak gol kedua. Nah banyak yang masih bingung nih, harusnya di posisi mana? Nah kalau menurut saya teman-teman harusnya di posisi lini tengah. Bukan berarti bahwa sekarang kita kekurangan pemain di posisi lini tengah. Enggak ada pemain. Tapi coba seandainya Tom Hey ini cedera, siapa pemain yang akan mengisi posisi dari Tom Hey? Saya tidak melihat ada pemain yang sama karakternya dengan dia. Karena umpan-umpan dia ke depan itu loh, itu mahal. Walaupun dia tidak banyak bergerak. Tapi umpan-umpan dia itu mahal. Dia bisa melepaskan minimal 3 umpan kunci per pertandingan. Kecuali lawan Jepang ya. Dia benar-benar kekunci dan bermain lebih bertahan. Dan itu sebetulnya menyulitkan dia juga. Karena dia adalah pemain yang lebih berpikir untuk menyerang daripada ikut bertahan secara dalam gitu. Kalau bertahan di tengah kan beda. Nah siapa pemain lain? Kita nggak punya pemain lain selevel dia gitu. Yang punya visi permainan yang jelas, yang bisa membagi bola lebih akurat. Ya nggak selalu akurat tentulah. Nggak mungkin ada semua pemain yang selalu akurat. Pastilah kadang-kadang mereka miss. Tapi kita perlu. Ya istilahnya ya pelapis lah dari Tom Hey. Atau mungkin yang bisa bermain secara bersamaan biar lebih kreatif lini tengah kita. Tapi selain itu juga, teman-teman sadar gak sih, pada saat lawan Jepang, Ivar Janner itu absen kan kelihatan banget. Lini tengah kita itu kosong, kayak ada jarak yang luas antara lini tengah dengan lini pertahanan. Nah, ini yang bisa menjadi problem bagi timnas kita pada saat nanti bermain lawan Australia. Jadi sebetulnya nih, tambahan pemain di lini tengah itu wajib. Tambahan pemain yang punya karakter
dalam bertahan yang kuat dan juga punya visi untuk membagi bola. Ya, kurang lebih mirip seperti Ivar Jenner. Ivar Jenner ini walaupun tidak banyak kelihatan di atas lapangan, tapi potongan-potongan dia atau ya cara dia ini untuk menyapu bola, cara dia untuk bisa menutup pergerakan dari para pemain tim lawan ini bagus loh. Kita memang jarang ya melihat permainan dia tuh eksplosif, artinya meledak-ledak. Tapi oke, sejauh ini dia menjalankan perannya dengan baik. Dan dia adalah pemain yang tenang, jarang sekali dia melakukan pelanggaran yang termasuk keras. Lawan Arab Saudi juga itu kan cuma sekali dia melakukan pelanggaran itu kan, itu juga ya sebetulnya nggak layak juga lah dia mendapatkan kartu kuning kan. Jadi kita perlu tambahan pemain di tengah. Nah, pertanyaannya siapa itu pemain? Kalau menurut saya ada baiknya Jairo lah, coba diajak bicara. Tapi pemain ini bisa bermain di lini pertahanan juga dan juga bisa bermain di tengah, dan dia adalah pemain yang eksplosif. Nah, kadang-kadang kita perlu juga pemain-pemain yang eksplosif seperti ini yang bisa menemani kreator dari tim nasional Indonesia seperti Tom Hee. Dan juga Jairo ini jangan salah loh, dia juga punya kemampuan untuk long shot. Ya mirip lah seperti Ivar Jenner, dan dia adalah pemain yang jauh lebih berpengalaman, jauh lebih matang, pernah juga bermain di Premier League. Jadi saya harapkan tambahan pemain nanti kalau ada, ya justru tambahan pemain itu ya Jairo. Pada saat saya memang ada collab ya dengan Yusan Nugraha, dia juga mengatakan kemungkinan nih Jairo, tapi ya belum tahu kenapa sampai hari ini belum ada kepastian. Ya mungkin sedikit lah sinyal yang positif, tapi ya inilah sekarang kan kehebatan dari PSSI kita kan, selalu saya katakan saya memberikan 2 jempol bagi Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir, karena luar biasa memang, gak gampang loh untuk bisa meminta para pemain keturunan itu membela tim nasional Indonesia. Tidak segampang seperti yang kita pikirkan, enggak seperti itu. Walaupun sekarang punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia, tapi dilihat juga figurnya nih siapa di federasi. Nah, figurnya itu Pak Erick Thohir. Ya sekarang kan kita lihat berjalan ke arah yang benar. Nah, kalau sudah berjalan ke arah yang benar, apalagi yang mau diributkan? Ya kan udah kita nikmati saja. Kita nikmati saja progres dan juga tentunya proses yang akan berlanjut. Ini kan sudah progres nih, tapi kan tentu harus ada proses lanjutan. Apa itu? Coba tambah lagi pemain-pemain diaspora kita. Karena kelihatan banget tim-tim lain tuh pada saat berhadapan dengan timnas kita, wah udah bingung duluan nih, pemain-pemain quality semua ini. Ya tinggal sekarang bagaimana Sintayong bisa memadukan mereka. Memang nggak gampang. Bagi seorang pelatih itu tugas yang paling berat itu untuk menyatukan para pemain secara chemistry. Apalagi bagi pertandingan-pertandingan di level tim nasional, karena para pemain kan jarang berkumpul secara bersamaan. Ini kan pemain dari klub-klub yang berbeda, dan belum tentu juga mereka bermain di klub di negara yang sama gitu. Artinya belum tentu kan semuanya bermain di Belanda, ada juga yang bermain di Australia, ada juga yang bermain di Malaysia, ada juga yang bermain di negara lain. Jadi tidak akan mudah, ada juga yang bermain di Belgia. So it's not easy, tapi ya sejauh ini oke lah, apalagi sudah bisa bangkit lawan Arab Saudi. Tapi tanpa pemain-pemain keturunan Indonesia, ya jangan harap timnas kita akan bisa bermain di level tertinggi. Kan kita maunya timnas kita ini bermain di level yang paling tinggi lah, kalau bisa lolos ke Piala Dunia. Dan saya pikir ya wajar jika kita merasa bangga dengan begitu banyak sekarang pemain-pemain diaspora yang ingin menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Dan tujuan mereka tuh satu, membela tim nasional Indonesia dan meraih prestasi setinggi mungkin. Coba lihat, Kapten tim Jay Itzes, inilah leader yang sebenarnya. Ya kan, di atas lapangan dan juga katanya di luar lapangan. Inilah kita perlu pemain-pemain seperti ini. Mindsetnya sudah beda total. Dan tentu dengan hadirnya mereka juga akan meningkatkan level persaingan bagi para pemain kita yang bermain di liga domestik. Supaya mereka pun harus mati-matian kalau ingin menjadi bagian dari tim inti, tim nasional Indonesia. Jadi saya pikir ini adalah langkah yang benar yang memang perlu dilanjutkan. Ya, tapi sesuai dengan kebutuhan timnas. Artinya begini, sekarang kan nih di back sudah full nih. Kalau tambah back lagi ya gimana nanti bisa bermain lebih terbuka kan? Harus ada juga pemain di tengah yang bisa menjadi pemikir selain Tom Hee, yang juga bisa potong bola, kan istilah kerennya kan seperti itu, seperti Ivar Jenner. Tinggal nanti kita tunggu, mana tahu kalau ada striker, Mauro Zelstra juga kita tunggu ya. Mungkin Mauro nanti juga akan menjadi bagian dari timnas Indonesia. Jika tidak di senior kan bisa juga di U20 kan, usianya kan masih muda, atau nanti di U23 bisa saja nanti dia menjadi bagian dari timnas Indonesia, tapi tentu segala sesuatunya akan dilakukan secara perlahan-lahan tapi pasti. Jadi slow but sure, perlahan tapi pasti, karena sama juga seperti timnas kita, perlahan-lahan prosesnya, kemudian progresnya, tapi sekarang ada, jalurnya nih ada nih. Ya, jalurnya nih ada untuk ke Piala Dunia, tinggal bagaimana tim ini bisa dipertahankan. Dan yang kita harapkan, ya para pemain kita bisa selalu bugar 110% setiap kali untuk bisa bermain bagi timnas Indonesia. Jadi teman-teman kita tunggu, kalau feeling saya awal tahun depan sudah akan ada sinyal yang positif. Pemain mana dari luar negeri atau pemain keturunan mana, pemain keturunan kita
mana yang akan menjadi tambahan kekuatan bagi tim nasional Indonesia kita. Dan saya harapkan awal tahun depan juga Ole Romani sudah bisa menjadi warga negara Indonesia, karena kita membutuhkan pemain seperti Ole, ya, pemain seperti Ole di depan yang untuk menjadi pendobrak, untuk menjadi destroyer, dan juga untuk bisa menjadi finisher. Jadi para pemain keturunan kita, atau ya kita namakan pemain diaspora yang sekarang bermain di luar negeri, sekarang mereka punya keinginan yang besar juga untuk menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Syaratnya mereka harus menjadi warga negara Indonesia, dan tentu itu adalah proses yang sekarang dijalankan oleh federasi kita bekerja sama dengan pemerintah. Jadi pada saat pemerintah kita support, federasi kita sudah bagus, ya, para pemain kita sudah berkualitas, pelatih kita juga oke, yuk kita semua bersatu, kita semua tetap mendukung tim nasional Indonesia, dan kita semua tetap berpikir positif bahwa tim nasional Indonesia kita akan bisa bersaing di level tertinggi. Dan pada saat yang bersamaan kita juga sebagai supporter harus bisa ikut maju dengan memberikan narasi-narasi yang positif di sosial media. Kritikan itu wajar, tapi seperti yang selalu saya katakan, janganlah kalian hujat, apalagi menghina para pemain atau juga jajaran pelatih dari tim nasional Indonesia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.